Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapana Tamit. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sajaripin. Perkenalkan, nama saya Tilarakan Yudhistira. Perkenalkan, nama saya Anugrah Fajar Pamungkas. Perkenalkan, nama saya Haris Adiansyah. Kami dari kelas 98 ingin mempresentasikan pelajaran informatika tentang bab 8. Perkakas untuk melindungi data dan informasi. 1. Enkripsi. Enkripsi adalah alat keamanan yang sangat berharga untuk pengamanan data pada komunikasi data jaringan komputer. Enkripsi juga suatu metode yang mengodekan data sebelum dikirim melalui jaringan komputer. Data tersebut disandikan sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibaca. Dengan enkripsi, data yang menyebar dalam jaringan komputer atau dalam bentuk lainnya. Metode ini membuat data menjadi lebih aman. Beberapa perancang internet awal sangat menganjurkan penggunaan enkripsi. Saat ini teknologi enkripsi sudah aman, tetapi masih dianggap mahal dan merepotkan. Sebagai contoh, institusi militer di Amerika pada awalnya tidak menenkripsi sistem pemberi masukan video pada sistem drone, kemudian mampu dimanfaatkan seseorang untuk meretasnya dengan menggunakan perangkat lunak seharga Rp500.000 yang tersedia di internet. Contoh lain, sebuah perusahaan retail di Amerika menggunakan sistem enkripsi yang ketinggalan zaman untuk melindungi data yang dikirim melalui cache register ke komputer server melalui jaringan nirkabel. Selama periode sekitar 18 bulan, peretas berhasil mencuri jutaan nomor kartu debit dan kartu kredit beserta informasi identifikasi penting milik ratusan ribu orang. Penggunaan penting berikutnya dari enkripsi adalah untuk kepentingan data dan dokumen yang disimpan. 2. Antivirus merupakan malware atau virus menyebabkan pengguna merasa terganggu, menyamankan ketika bekerja dan komputer dan takut ketika bertransaksi di internet. Beberapa alat di perangkat lunak telah tersedia atau untuk membantu pengguna melindungi berganti dan file dari pengganggu virus, atau untuk menghindari menjadi mata rantai yang lewat dalam rantai sistem keamanan. Perangkat lunak diantaranya adalah antivirus atau anti malware. Perangkat lunak antivirus akan mencari virus malware di komputer dengan menggunakan dua cara berikut. Jika kalian telah memasang antivirus di komputer, saat kalian memasang peranti baru seperti kamera, print atau drive USB ke komputer, antivirus akan melakukan pemindahan semua file ke penghubung dengan berganti tersebut. Teknik kedua yang dilakukan oleh perangkat lunak anti-malware ialah mengatur sistem komputer untuk mengaktifkan yang ditetapkan sebagai kegiatan virus. Dari 3 aplikasi terpercaya ini dengan merebaknya malware, sebagian sistem operasi telah menambahkan fitur ke sistem operasi mereka. Sistem operasi ini memberikan peringatan kepada pengguna bahwa seharusnya semua perangkat lunak di komputer atau perangkat seluler berasal dari pengembang asli yang bersertifikat. Pengembang perangkat lunak dapat mengajukan permohonan ke produsen sistem operasi, misalnya Apple, Microsoft, atau Google, untuk sertifikat digital. Jika telah memiliki sertifikat digital, aplikasi apapun yang dibuat oleh pengembang akan memiliki sertifikat digital yang menempel dan merupakan aplikasi terpercaya. Fitur ini pada sistem operasi perangkat lunak yang berjalan di harus berasal dari pengembang bersertifikat. Jika tidak, maka sistem operasi tidak mengizinkan untuk berjalan. Namun sama seperti pembuatan virus, umum digunakan kerentanan pada fitur yang digunakan sistem operasi yang memiliki sertifikat.
Beberapa produk sistem operasi memungkinkan fitur operasi dapat dimatikan disable dengan demikian aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan kecil atau dipakai untuk diri sendiri yang tidak memiliki sertifikat dapat dijalankan di ponsel komputer. iOS mengharuskan semua aplikasi yang terpasang pada perangkat iPhone, iPad berasal dari pengembang sertifikat. Apple menyediakan App Store di mana aplikasi yang dapat dipasang ialah yang ada di App Store. Banyak orang menilai kebijakan ini membatasi kreativitas dan mengurangi persaingan. Pengguna juga menganggap fitur ini menjadikan iPhone dan iPad mereka tidak leluasa dikendalikan dan fleksibel sehingga menilai pun berusaha untuk mengaktifkan perusahaan sertifikat. Hal ini biasanya disebut dengan jailbreaking. Namun melakukan sebelum kita memberikan pemilihan perangkat akan terkena virus. 4. Alat autentikasi. Mekanisme keamanan berikutnya adalah autentikasi atau authentication. Autentikasi dilakukan untuk memastikan dan mengonfirmasi bahwa suatu objek adalah otentik atau asli. A. Autentikasi web. Situs web dapat diautentikasi bahwa situs tersebut adalah otentik. Browser web, search engine, dan perangkat lunak tambahan atau add-on telah dapat membantu memfilter situs web yang dianggap otentik. Perangkat lunak tambahan juga memiliki fasilitas untuk menampilkan peringatan bagi situs yang diketahui menyalahgunakan informasi pribadi. Meskipun bermanfaat, pemfilteran harus dilakukan dengan hati-hati. Kesalahan dalam memberi nilai atau rating untuk keperluan pemfilteran dapat merusak hubungan bisnis. Selain itu, dengan maraknya kejahatan yang memasukkan internet, banyak institusi bisnis seperti perbankan memberi keamanan lebih pada pengguna darinya. B. Autentikasi pengguna. Autentikasi pengguna umumnya menggunakan username dan password. Username dan password adalah data sensitif yang harus dijaga. Kejahatan dengan memanfaatkan autentikasi pengguna telah banyak terjadi. Ketika seorang peretas dapat membobol akun kita, banyak hal yang dapat dilakukan oleh peretas tersebut. Di Indonesia, penyalahgunaan PIN ATM kata sandi oleh orang yang tidak berhak marak terjadi yang disebabkan oleh penipuan atau banyak hal lainnya. Metode autentikasi yang saat ini banyak digunakan salah satunya ialah penggunaan sidik jari, suara, wajah, retina mata, dan lain-lain. Beberapa situs meminta memasukkan nama guru favorit, mobil yang dibeli untuk pertama kali, dan lain-lain saat mendaftarkan diri sebagai pengguna. Untuk selanjutnya diminta untuk dimasukkan kembali sebelum proses itu. C. Biometrik. Biometrik adalah karakteristik biologis yang unik bagi seorang individu. Termasuk di dalamnya ialah sidik jari, pola suara, struktur wajah, geometri tangan, pola mata atau iris atau retina, dan DNA. DNA sudah lama digunakan dalam penegak hukum dan sistem peradilan di Indonesia. Kita dapat membuka smartphone, tablet, dan pintu dengan menyentuh pemindai sidik jari. Dengan biometrik, kita tidak lagi menggunakan kata sandi yang mungkin dapat terlupa atau kunci fisik yang mungkin tertinggal atau hilang. Untuk mengurangi resiko terorisme, beberapa bandara menggunakan sistem identifikasi sidik jari untuk memastikan bahwa hanya karyawan yang boleh masuk ke area terlarang. Di pabrik, pekerja tidak lagi memasukkan kartu presensi fisik. Sebagai gantinya, mereka menggunakan scan sidik jari. Namun, teknologi biometrik juga berkembang jauh lebih baik. Saat ini, misalnya, pemindai jari dapat mengambil gambar sidik jari dengan resolusi sangat tinggi dari sidik jari subdermal, sehingga dapat membedakan sidik jari orang mati. Pemindai iris mata menggunakan analisis pola lingkaran berwarna yang mengelilingi pupil mata yang telah ada pada smartphone.